Orang pesantren itu nggak mesti harus keislaman terus gitu. Ketika kita menghadapi yang namanya perang zaman kali ya Ustaz. Emangnya harus ya wanita pakai jilbab besar seperti itu Ustaz. Yang penting kan kita ketutup aurat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang saya cintai, dalam segmen ini kami ingin mengenalkan dua lulusan kami, ya, Karisma dan Diana. Mereka akan bercerita tentang profil mereka dan juga bagaimana mereka masuk ke perguruan tinggi. Gimana kabarnya? Karisma sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Diana gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Oke. Nah, bisa Karisma cerita sedikit tentang profilnya? Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Nopiana, asal dari Bekasi. Masuk ke Darul Fikri pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Darul Fikri dan alhamdulillah ada beberapa keunggulan saya bersekolah di Darul Fikri. Yang pertama, saya bisa belajar menghafal Al-Quran karena ada tahfidz Al-Quran, dan juga dari segi kepemimpinan alhamdulillah saya juga bisa berkesempatan untuk menjadi ketua OSIS di Darul Fikri karena ada program Muntada, dan juga alhamdulillah selama belajar di Darul Fikri saya bisa berkesempatan untuk belajar umum juga, tahfidznya juga, dan kepemimpinannya juga. Seperti itu Ustaz. Oke. Ya, terus Diana silakan cerita sedikit tentang profilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ulansa Fitri. Asal saya dari Ciamis. Saya sekolah di Darul Fikri dari tahun ajaran 2013 sampai dengan 2018. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan beasiswa full dari Darul Fikri, dan di sana program keunggulan itu tahfidz sendiri, dan alhamdulillah saya bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan insya Allah. Terus saya selain mengikuti program tahfidz juga ada program tahsin yang alhamdulillah sampai sekarang saya kepake untuk bekal saya nanti. Oke. Kemudian bisa cerita kok ya anak pesantren bisa masuk Universitas Negeri Surakarta. Ya, bahkan Diana kalau tidak salah jurusannya pun biologi ya. Bisa diceritakan sedikit gimana proses masuk ke UNS-nya? Ya, untuk prosesnya itu sendiri selama saya di Darul Fikri itu sendiri kan ada program juga ya, kayak belajar untuk saintek. Nah, kebetulan saya ini mengambil saintek jurusan pendidikan biologi yang awalnya saya mengikuti SBMPTN. Selain mengikuti SBMPTN juga melampirkan program tahfidz Al-Quran dari sekolah Darul Fikri Ustaz. Jadi alhamdulillah dari sekian banyaknya pilihan UNS biologi saya dapat masuk ke sana. Oke, berarti pendapat yang mengatakan pesantren tahfidz Quran nggak bisa bersaing di perguruan tinggi itu keliru ya? Oh, tentu tidak, maksudnya ya tentu salah gitu Ustaz. Kalau misalkan orang pesantren itu nggak mesti harus keislaman terus gitu, nggak mesti harus di belakang produk keislaman, akan tetapi juga dari umum juga banyak yang dari lulusan pesantren Ustaz, nggak cuma hanya dari misalkan sastra Arab atau apa, tapi banyak juga di lulusan lainnya juga Ustaz. Oke. Bahkan kalau tidak salah Karisma juga kan bukan ambil jurusan agama ya, tapi malah ngambil fisika. Iya Ustaz. Jadi kayaknya ini agak asing nih ya, lulusan pesantren diterima di perguruan tinggi negeri dan ambil fisika, itu gimana ceritanya itu? Ya alhamdulillah saya
berkesempatan untuk mendapatkan bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi melalui jalur mandiri, dan juga karena bantuan dari Darul Fikri melalui program tahfidz Al-Quran, alhamdulillah saya bisa masuk, akhirnya masuk ke pendidikan fisika seperti itu, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan antuma berdua saat masuk dalam dunia kampus dan berasal dari pesantren? Ada nggak rasa kebanggaan? Ya. Pastinya ada, Ustaz. Alhamdulillah, kayak saya merasa bangga banget sih masuk ke perguruan tinggi negeri dengan profil saya yang dari pondok sendiri. Saya bisa mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di Darul Fikri. Diana, ada satu fenomena anak-anak pesantren ketika di pesantrennya itu baik, solehah lah ya. Tapi kok ketika mereka kuliah di perguruan tinggi, mereka mengalami perubahan yang kesannya negatif. Ya, terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan hal-hal negatif. Ya. Kira-kira pengalaman Diana sebagai seorang alumni pesantren ketika di perguruan tinggi seperti apa? Kalau untuk pengalaman pribadi Diana, selama di Darul Fikri, alhamdulillah dengan peraturan yang ada, alhamdulillah dapat terkontrol diri gitu. Walaupun sebenarnya kan kita berpakaian, terus tata bicara, tata sopan santun itu kan selain di kuliah ada di sekolah mungkin gitu. Tapi untuk pribadi sendiri itu kalau Diana pribadi alhamdulillah tidak terpengaruh oleh lingkungan karena udah dididik dengan baik di pesantren gitu, Ustaz. Jadi kayak misalkan kita lebih mandiri, lebih paham apa yang baik dan benar. Jadi ketika kuliah pun harus mencari teman yang baik juga sih, Ustadz, lebih tepatnya, karena menurut Ustadz yang tadi bilang banyak yang keluar dari pesantren malah seperti itu. Dan tetapi lingkungan juga berpengaruh sih, Ustadz. Alhamdulillah untuk Diana sendiri lingkungan itu mendukung Diana di situ. Oke, Karisma, secara dari pengalaman ada nggak kesulitan beradaptasi dari dunia pesantren yang ketat, serba dengan peraturan, terus masuk ke dunia kampus yang semua terserah kita? Ya, kalau dari saya pribadi, alhamdulillahnya nggak ada sih, Ustadz. Karena dari pondok sendiri, yang pertama itu ada yang namanya kita disuruh untuk bisa memanage waktu, dan alhamdulillah ketika masuk ke perguruan tinggi di kosan sendiri, apa-apa sendiri, itu saya alhamdulillah bisa memanage waktu saya sendiri gitu, Ustadz. Bisa ngerjain tugas kayak gitu. Soalnya dari pondok tuh udah terlatih gitu, dari bangun pagi, bangun sampai ketidur lagi itu kita harus bisa mengatur waktunya sendiri gitu. Gitu. Terus juga alhamdulillah untuk pakaian sendiri memang sih lingkungan tuh berpengaruh ya. Karena tidak semuanya ketika kita masuk ke perguruan tinggi itu pakaiannya sama kayak kita gitu. Tapi alhamdulillah juga dari Darul Fikri sendiri kan menekankan bagaimana cara yang baik dalam berpakaiannya, khususnya di dunia akhwat atau perempuan gitu kan. Nah, jadi kita udah tahu sendiri, oh ini loh yang baik tuh seperti ini, kalau yang buruknya itu seperti ini gitu. Jadi kita kalau dari anak pribadi nggak terlalu berpengaruh yang lingkungan itu, Ustaz, seperti itu. Oke, Diana, mungkin ya tentu yang baik itu kan kita bukan hanya defend, hanya bertahan ya, tapi sebagai seorang muslim tentu kita harus akseleratif. Bagaimana kita kemudian bahkan menyerang, ya, melakukan satu peran yang diharapkan bisa merubah lingkungan kita. Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman dakwah ya di kampus itu seperti apa? Kalau untuk pengalaman pribadi, biasanya itu di sekolah itu ada di kuliah itu ada UMKM gitu, Ustaz. Jadi setiap UMKM itu ada program yang namanya sekolah Quran. Nah, di situ Diana berperan aktif dalam pembina hufaz, yang dimana untuk mengajak teman-teman mahasiswa yang tadinya mungkin awam untuk membaca Al-Quran,
ayo mari kita ikut sekolah Quran gitu, belajar dari awal nggak apa-apa gitu. Jadi di sana ada liko-liko kecil gitu Ustaz untuk belajar Al-Quran, dan dari situ mungkin berdakwahnya saya dari situ Ustaz. Jadi ada liko-liko kecil. Nah selain itu juga, selain di kampus ada program seperti mengajar tahsin gitu Ustaz di UNS, di univ-univ lainnya. Jadi alhamdulillah saya mengikuti program tersebut untuk mengajak teman-teman lebih apa sih itu Al-Quran gitu. Ternyata sahabat ya dan jamaah menarik ya. Ternyata peran anak-anak pesantren sebetulnya luar biasa. Ya positifnya bagi perkembangan dunia kampus Indonesia. Kalau kita kemudian lebih memperbanyak jumlah anak-anak yang kita kader dan peran-peran mereka sedemikian pentingnya di dunia kampus, tentu kedepannya sangat baik. Karena itu dukung kami dalam rangka ya menyekolahkan anak-anak berprestasi ke perguruan tinggi. Kita lanjutkan ke pembicaraan kita dengan anak-anak kita di UNS. Ya, kita sering mendengar bahwa dunia kampus banyak diisi oleh orang-orang yang ya mereka ingin merusak nilai-nilai akidah dan nilai-nilai akhlak anak-anak. Katakanlah paham liberalisme, paham Syiah dengan program nikah, mut'ahnya. Ini sering kita dengar terjadi di dunia kampus. Nah, kami ingin mendengar cerita dari Ananda tentang apa sebetulnya selama di UNS itu pengalaman yang terasa berat banget gitu menghadapi problem dan tantangan tersebut. Mungkin Karisma bisa cerita itu. Kalau saya, tantangan terberat saya Ustadz, kalau di kampus itu dari segi pertemanan Ustadz. Ada tuh teman saya yang emang dia kayak sholat itu menggampangkan gitu. Kadang sampai yang ketika saya ajak yuk sholat yuk, kita sholat zuhur atau apa gitu kan. Tapi dia tuh kayak udah nanti aja gitu. Kan sebagai manusiawi ya Ustadz, anak pribadi suka ada rasa oh yaudah deh tar dulu gitu Ustadz, kadang gitu. Itu yang menurut saya masih menjadi tantangan. Tapi kita jadinya karena dianya begitu ikut nunda sholat, atau kita jalan terus sholatnya? Tetap jalan sih Ustaz. Tetap jalan. Iya. Cuman tadinya misalnya saya ngajak beberapa 5 orang gitu ya. Jadi cuman yang jalan 2 orang gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kayak gitu Ustaz. Cuman itu masih yang menurut saya jadi tantangan terberat saya untuk mengajak dan juga menghilangkan rasa malas juga gitu. Kadang sih ada rasa-rasa malesnya gitu Ustaz. Mungkin Diana bisa menambahkan dari sisi akhlak ya. Kira-kira moral yang negatif atau akhlak yang negatif yang juga ikut mempengaruhi kita di kampus itu apa yang sering dialami itu? Kalau dari Diana pribadi, maksudnya selama Diana di UNS itu kayak segi berpakaian gitu kan, semaunya gitu. Terus lalu perkataan gitu yang mereka sampaikan, kadang masalah agama aja seperti dipermainkan kadang gitu. Ada beberapa. Bisa gitu dikasih kan. contoh Kayak, biar pemirsa tahu. Ya kayak misalkan emangnya harus ya wanita pakai jilbab besar seperti itu Ustaz. Yang penting kan kita ketutup aurat gitu loh. Terus biasanya dijawab apa? Dijawab kalau Diana pribadi perumpamaan gitu Ustaz, seperti permen gitu loh, yang tertutup lebih baik daripada yang terbuka. Emang mau gitu kan? Kalau yang buka dilalatin ya? Gitu kan. Itu Ustaz contoh kecilnya kan lebih banyak dominan ahwat kalau di Diana gitu kan. Jadi untuk segi berpakaian gitu banyak yang masih awam gitu Ustaz, kayak misalkan emang harus banget ya gitu, emang kenapa sih pakai kerudung besar-besar gitu, emang enak gitu Ustaz. Itu tantangan Diana untuk gimana nih ngajak teman-teman biar paham apa pentingnya menutup aurat gitu Ustaz. Terus kalau untuk dari segi bicara misalkan ya mungkin karena pribadi masing-masing juga sih Ustaz. Bicara kira-kira apa yang sering terungkap
secara moral gitu nggak baik itu apa ya biasa yang sering terjadi? Bahasa Jawa kali ya. Iya. Bahasa Jawanya kasar gitu Ustadz. Apa itu artinya? Jawanya bisa disebutin nggak? Kalimat Jawanya, terus artinya apa itu? Contohnya kayak misalnya mulut Ustadz, mulut bahasa Jawanya itu misal cocote ya, cocote apa cangkeme gitu Ustadz. Itu kan maksudnya kasar ya Ustadz kalau menurut saya gitu. Terus kayak kadang hewan bab 1 gitu Ustadz. Kadang suka ada yang ngomong kayak gitu. Orang juga ada yang ngomong guguk Ustadz kayak gitu. Oh, gitu. Lebih ke ceplas-ceplosnya. Iya, Oh lebih gitu ke ya. ceplas-ceplos. Jadi spontanitas yang Iya. kadang-kadang menurut agama sebetulnya Itu tidak. bagus gitu ya. Etis gitu Ustaz. Tapi kan memang tidak gampang ya. Iya. Karena dakwah itu memang harus bil mau'izatil hasanah, ya kan? Bil hikmah. Dan kalau memang dibutuhkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, tentu kita perlu menunjukkan akhlak yang baik Iya. agar kemudian dakwah lebih bisa dipahami sebagai rahmatan lil alamin. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan tips kepada ayah bunda dan para remaja gitu ya. Nanti kalau kuliah tuh kira-kira tantangannya tuh seperti itu. Tapi kita tidak boleh surut dan mundur. Ini cerita tentang anak-anak kita setelah ya 4 tahun belajar di perguruan tinggi, tentu ya mereka insya Allah segera lulus dari perguruan tinggi. Nah kemudian tentu kita mau dengar juga nih ya, kira-kira apa sih yang bakal mereka berikan kepada pesantren Darul Fikri khususnya, atau kepada masyarakat secara umum ya. Karena ini ibarat petasan nih ya, masyarakat ini berharap suaranya besar. Amin. Sehingga mungkin mereka banyak yang ketika Diana dan Karisma pulang itu sudah tutup telinga. Karena akan ada suara dahsyat yang menggelegar. Nah, jangan sampai besok suaranya itu apa namanya menjes gitu ya. Dor gitu doang ya. Nah, coba kira-kira Diana bisa memberikan perspektif ya kepada para pendengar, para pemirsa tentang sumbangsi itu. Jadi harapan Diana setelah lulus dari Universitas 11 Maret ini, dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya teknologi sekarang, jadi Diana harap memberikan gitu kan pelajaran atau pengajaran yang selama Diana dapatkan di universitas, seperti bagaimana cara praktikum. Itu Diana pribadi kan karena biologi ya Ustadz ya. Gitu. Jadi tidak melulu ada di dalam kelas dan belajar hanya mendengarkan gitu, tapi kita ajak gitu gimana caranya kita belajar langsung ke alamnya seperti apa gitu. Terus bagaimana di teknologinya, karena zaman sekarang kan nggak cuma hanya di laboratorium Ustadz gitu kan. Sekarang lewat Android pun bisa digunakan ataupun komputer Ustadz. Jadi nggak melulu kita dengerin guru gitu, ceramah. Jadi adalah beberapa yang insya Allah akan Diana lakukan gitu ketika Diana ngajar di Darul Fikri. Nah untuk sosialnya Ustadz, pengen nih dilihat orang-orang atau warga sekitar kalau Darul Fikri itu nggak cuma hanya belajar nih Ustadz gitu loh, nggak cuma bisanya alif bata misalkan gitu, tapi bisalah gitu mencetak generasi yang unggul yang bisa paham akan teknologi, paham akan saintek gitu, yang nggak cuma melulu tentang keislaman. Keislaman mungkin harus itu nomor 1 ya Ustadz ya. Akan tetapi karena kita tinggal di bumi gitu kan, tinggal di dunia, apalagi di Indonesia, harus tuh kita berlomba-lomba dalam kemodernnya juga, apalagi teknologinya itu Ustadz. Ya. Mungkin era persaingan ya. Iya, Hari ini memang kita sudah masuk di era 5.0. Iya, betul. Ya, yang semua sudah menggunakan big data. Iya. Nah, kira-kira Karisma nih dengan apa yang sudah didapatkan, apa nih nasihatnya buat anak-anak kita yang sekarang di pesantren, supaya nanti ya memang kita itu tidak dianggap sebelah mata. Iya. Tapi kita bisa bersaing, bisa berkompetisi
bahkan kita bisa unggul ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Oke, kalau dari anak, kita nggak boleh minder sama apa yang kita punya. Justru kita itu harus bangga dengan apa yang kita punya, karena justru orang di luar sana itu belum tentu bisa memiliki apa yang kita miliki gitu. Contohnya, kalau di luar sana tuh orang-orang cuma bisanya di bidang apa ya, umum aja gitu. Kalau secara agamanya mereka kurang gitu. Kalau kita itu udah punya lengkap. Bahkan di Darul Fikri itu kita juga belajar kan, pertama agama ya, pastinya kita belajar tentang agama, apalagi di tahfidnya gitu. Terus udah gitu kita juga belajar tentang umum di Darul Fikri. Jadi sebenarnya kita tuh sekolah di Darul Fikri tuh udah paket lengkap lah gitu. Udah belajar umum iya, belajar kepemimpinan iya, belajar tentang agama juga iya gitu. Dimana nanti akan apa ya, punya manfaat gitu Ustadz. Di luar sana tuh kita nanti bisa lebih kuat lagi gitu ketika kita menghadapi yang namanya perang zaman kali ya Ustadz. Yeah, jadi zaman ke zaman kan, karena sekarang itu bener-bener deh apa ya, banyaklah fitnah-fitnah tuh merajalela gitu. Dan menurut Ana kita tuh harus bangga kita sekolah di Darul Fikri karena kita sudah memiliki paket yang sangat lengkap seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa. Bunda ini rasanya nyesel deh kalau cerita tentang anak-anak ini kalau nggak masuk ke Darul Fikri nih. Apalagi insya Allah ya pendaftaran masih buka nih. Ya program di Darul Fikri sekarang ada Idadul Muallimin wa Du'a, mempersiapkan para dai dan guru. Tentu anak-anak kami yang sudah kami didik selama ya 4, 5, 6 tahun ternyata selain bisa bersaing dari sisi kompetensi saintiknya, ternyata anak-anak juga bisa memberikan pengaruh yang besar dalam kancah dakwah kampus. Selain mengajarkan Quran, juga anak-anak bisa memberikan keteladanan dari perilakunya yang baik dan juga bisa mengajak pada hal-hal yang positif lainnya. Perbincangan cukup mengasyikkan, ingin rasanya berpanjang-panjang, tapi rupanya waktu yang membatasi kita. Insya Allah nanti kita akan ketemu di segmen-segmen berikutnya, tentu dengan profil anak-anak Darul Fikri lainnya di berbagai perguruan tinggi. Ya, terima kasih Diana atas kehadirannya, juga Karisma. Terima kasih. Ya, walaupun dulu kami sebetulnya tidak terlalu yakin mereka bisa bersaing, tapi rupanya justru mereka yang memberikan inspirasi kepada kami bahwa pesantren is the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.